Iya, wis ngono kuwi. Dan saya tuh apa ya di Magelang ini tuh, aduh nyebut. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Dawan Gepi Kristianto. Selamat datang di Podcast Talk buat teman-teman yang masih nongkrong dan selalu stay tune di setiap hari Senin dan Senin dan Kamis, karena Podcast Talk akan selalu hadir di hari Senin dan Kamis memberikan cerita-cerita inspiratif. Hello. Kalau yang inspiratif ya kan. Kemarin dari berbagai sudut. Kemarin sempat datang ke Jogja dan ternyata kita belum berjodoh Jack dengan teman-teman di Jogja. Jadi kitanya bisa, merekanya nggak bisa. Merekanya bisa, kitanya nggak bisa. Ya, Pak. Karena dari itu kita balik lagi ke kandang. Karena di Magelang itu tidak kekurangan orang yang inspiratif Jack. Tak kandani. Mantap. Wah, mantap. Kayak Temanggung itu tidak akan pernah kekurangan rocker. Oh. Benar tak Mas? Benar. Oke, hari ini kita kedatangan Mas Roni Alfian. Terima kasih ya, sudah diundang. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Katanya batuk. Oh iya. Sedikit kurang fit lah ya. Saya bela-belain ini. Iyalah, haruslah. Udah dari kemarin saya itu kontak sama Mas Roni dan baru hari ini bisa ya. Siap. Mas, aku ngasih satu pertanyaan. Ini udah berapa episode ini Mas? Ngomong-ngomong. Ini ke berapa? 17 Untuk podcastnya? Ya, konsisten ya. Mantap. Baru 1 bulan. Apa? Oh, naik lagi. Oh, kena. Oh, nah, ya. Deket gini ya. Ya. Karena ini kan omninya di sini Mas. Di samping ya, bukan di atas. Ya. Aku ngajari musisi ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Mas Roni Alfian ini adalah opo Mas? Aku nyebut jenengan ki opo? Malu gada Mas. Malu gada. Nek aku tanya, seorang Roni Alfian itu opo Mas? Enzi Alfian Mas. Ono Enzi ini. Oh, ono Roni Enzi Alfian. Oke. Ya. Itu seorang opo? Lo kan harus bingung ya. Dari semua yang saya lakukan, saya fokusnya tetap di apa ya? Audiovisual sebenarnya. Audiovisual. Dari semua yang saya lakukan. Kan dulu saya itu kenal jenengan secara officially kita nggak pernah kenalan ya. Nggak pernah kenalan. Cuma di lapangan ya. Ketemu di lapangan. Waktu itu namanya masih Rebel. Rebel. Aku tuh Rebel Cinema. Iki itu di wedding loh. Di wedding itu namanya Rebel. Jadi iki wedding apa jenenge? Itu ada kisahnya itu. Oh, ada ceritanya. Bicaranya. Jadi kan sebenarnya kan sekumpulan anak-anak film dulu. Jadi seneng bikin film atau bikin video kreatif lah. Dulu malah awalnya dari film. Tahun 2000 berapa ya? 10? 2000 ya sekitar segitu. Udah film ya? Udah bikin seperti itu, dan wedding itu nomor sekian malah nggak kepikiran sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya jiwanya masih muda waktu itu. Kok ada yang nyambati wedding. Mas kalau wedding gimana? Nah, karena duit, kita terima. Ojo Adis itu yang pertama. Adis itu sebelumnya udah ada. Kita kan ketemu di Adis kan. Okay. Sebelumnya udah ada banyak. Udah tapi banyak. Ya sebulan 2-3 kali ada. Tapi itu kita nggak nyari loh, karena kita aktif di dunia yang berbeda. Maksudnya yang bikin video klip lah, bikin apa waktu itu ya. Ya di luar itulah. 2010 itu sudah bikin video klip. Udah waktu. Padahal 2010 kan 2013. Pokoknya awal-awalnya 7D ngeluarin itulah. Oh. Canon 7D awal itu. Itu waktu itu primadonnya masih Mark II ya.
atau belum malahan? Belum sampai 7D pertama itu. Wah, ayo tahun piro? Iya, cek seneng ya itu ya. Ya, terus karena wedding lama-lama kok nonstop ini. Terus aku meeting sama anak-anak, ini gimana? Kok wedding banyak? Ya duitnya cepat. Duitnya kok cepat. Nah, anak-anak sama saya waktu masih idealis waktu itu. Murah wedding. Enggak keren menurut kita. Karena kan kita di seninya lah pengennya bikin yang berkonsep dan lain sebagainya. Selang setahun akhirnya dari Rebel Cinema itu ganti nama jadi Blue Summer. Waktu itu terus langsung tak bikin profesional sekalian kan, selembaganya dan lain sebagainya, perusahaannya lah. Terus akhirnya ya sudah yuk weddingan. Weddingan terus ya 4 tahun berkecimpung di situ. Terus aku tak leren ya, wah ini aku kok wis ra kuat iki weddingan iki. Cepet ya Mas ya? Ya ya. Cepet duitnya tapi juga speednya juga cepet ya. Itu terus kayaknya itu udah lama deh. Kayaknya tahun 2019 tuh aku udah mulai nggak aktif di WD. 19 ya, oke. 2019 tuh aku setahun kayaknya hanya berangkat 3 kali kali misalnya. Mas Roninya, bukan Blue Summer-nya kan? Saya sendiri. Jadi saya fokus di yang Blue Summer yang divisi filmnya. Oh gitu. Karena yang duit gedenya di situ. Gitu ya, oke. Itu yang wedding udah autopilot lah sama autopilot, betul. Mas, piye cara ngomong ya? Aku pernah dengar selentingan ngobrol-ngobrol. Bener nggak sih kalau kastanya wedding itu kasta paling bukan paling wis. Ya. Kastanya itu kalau di audio visual itu tuh sangat-sangat apa ya, ngomong rendah ratekan ya. Bener gak Mas? Kalau apa ya? Kok jujur tak ya? Jujur ya di sini. Oh ya? Iya harus jujur. Kalau bagi teman-teman yang di seni yang lain sebenarnya nggak rendah, cuma ya sama aja. Kan itu kan dari orang-orangnya sendiri ya, tapi kan nggak ada patokan. Iya. Maksudnya kalau film itu ya jelas kastanya paling tinggi lah, anggap aja seperti itu. Terus ada yang di dunia periklanan atau komersial itu di bawahnya, di bawahnya lagi ada dokumentasi ya. Gitu biasanya orang baginya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang sudah berkecimpung di film lah katakanlah itu garap wedding ya itu lucu sih. Tapi kan duitnya cepet Mas. Duitnya cepet ya. Jadi nggak bisa disalahin juga dong. Sebenarnya kan apa ya, gelombang wedding film ya kala itu. Gelombang wedding film itu kan dari orang-orang film Mas. Oh ya? Ya karena kan dulu kan masih kamera belum memadai untuk bikin sinematiknya. Iya. Nah ketika itu ada ya orang-orang film melihat peluang itu. Oh gitu ya. Berarti juga nggak salah-salah banget lah. Ya sekarang patokan awal saya waktu itu tuh ada dari sebenarnya Blue Summer tuh patokannya ada 2. Dari dulu itu dari India sama dari Filipina. India? Patokan apa Ki? Untuk wedding film kayak seperti itu. Jadi saya melihat di India itu ada namanya The Wedding Filmer. Itu bagus tuh. Dia konsep weddingnya itu dokumenter. Terus ada Mayat Studio di Filipina itu. Nah dulu sebelum pas saya menemukan mereka di internet itu juga waktu itu saya melihat mereka 1 tahun sebelumnya mereka masih culun juga pakai kamera gede gitu dokumentasi yang. Oh iya? Maksudnya yang dokumentasi seperti biasanya lah, yang lensanya belum bisa ganti. Yang lensanya udah bandeling. Mereka gitu. Itu. Berarti mereka memang. Tapi ceritanya udah mereka bikin seperti film dan mereka juga pelaku-pelakunya yang di situ juga di luar wedding mereka mengerjakan film. Berarti bisa dikatakan bahwa mereka membawa apa ya? Mereka orang film, terus nggarap wedding. Kalau tadi kita ngomongin bahwa oke lah
kita sebut aja itu ada kastanya misalnya. Anggap aja memang ada kastanya meskipun kita tidak tahu ya ada kastanya atau tidak. Berarti memang kayak dua apa nyebutnya vendor tadi dulu yang Mas Roni sebut. Vendor kan. Dua vendor itu adalah let's say itu yang mengawali orang berkreatif di dunia wedding. Kalau mengawali saya nggak ngerti. Cuma waktu itu mereka jadi patokan sih. Patokan ya. Patokan semuanya. Kayaknya Mayat Studios juga masih sampai sekarang. Axio juga ngiblatnya ke sana ya. Iya, betul. Kok kan sampean watu? Aku itu baru watu sing watu. Masih kita ra apa-apa lho Mas aku. Iya, aku wis jajal kene ra apa. Aman ya. Jadi sebenarnya kalau aku melihat kayak Mayat Studios atau The Wedding Filmer yang waktu itu jadi patokan kita, kalau mereka bukan orang film nggak bisa bikin seperti itu. Kenapa Mas? Ya kan aspek sinematik itu luas. Jadi dari gambarnya ada tata bahasanya juga, tata bahasa visual juga, terus ada storytelling yang jelas ketika kita bicara audiovisual kan gitu storytelling. Oke. Terus saya lihat di sana juga mereka menempatkan sutradara. Pasti ada sutradara satu. Kalau nggak salah Mayat itu jualan sutradara ya? Ya, jualannya sutradara. Dan sutradaranya memang pegang kamera, tapi dia yang memimpin itu, tetap dia yang bikin ceritanya. Iya. Makanya kan kalau ngelihat itu, kalau kita pas sepi kita ngelihat videonya itu bisa benar-benar sampai ke bawah. Oh iya. Dan itu kalau tidak sense of art nggak mungkin. Nggak punya passion di film gitu. Ya, itu nggak mungkin. Oke, kalau Mayat aku tahu, kalau yang wedding filmer dari India itu aku belum pernah nonton. Nanti cek. Kalau The Wedding Filmer lebih ke dokumenter. Dokumenter, bener-bener dokumenter. Kalau secara sinematografi saya lebih suka yang India ini. Kalau yang Mayat kan lebih ke Asian look ya. Iya, cantik-cantik banget gambarnya. Betul. Kalau yang India itu masih ada shaking-shakingnya, apa handheldnya. Dicatat dicek. Apa The Wedding Filmer? The Wedding Filmer. Oke Mas, ini kemarin pertanyaan yang pernah saya lontarin ke Andika John. Tapi waktu itu Andika John sudah menjawab. Sekarang saya mau nanyakan ke Mas Roni sama. Menurut Mas Roni, Mayat itu atau The Wedding Filmer itu kan dia membawa passion film ke wedding. Sedangkan Mas Roni kan kita tahu lah wedding itu seberapa dinamisnya. Seberapa randomnya. Menurutmu Mayat Studio itu dia ambil peran seberapa banyak Mas di ya pas rapat panitia lah gitu katakanlah. Kalau yang saya lihat di waktu itu kan kepoin websitenya. Mereka udah punya sistem sendiri sebenarnya. Punya sistem sendiri, terus disodorkan ke klien. Nah, nanti yang mengeksekusi kan biasanya WO. Misal dia nanti pas kirap posisi kamera bagaimana, pas ini bagaimana gitu. Wah, cindol. Dia seperti itu sih. Sedetail itu ya. Maksudnya kalau diartikan dalam kata-kata, nek kowe meh nganggo aku, kalau kamu mau pakai aku, caranya seperti ini. Ya, ada sistemnya dia. Kalau nggak mau seperti ini, mau neh WO ne ra iso jogo waktu wis rasa nganggo aku gitu ya. Jadi nggak mungkin jadi dapat WO sing ra iso jogo waktu no. Ini angel kliennya sugih-sugih sih ya. Kalau di kita kan kita mengikuti acara ya. Setuju. Jadi itu yang membedakan, tapi justru itu malah melatih atau insting daripada videografer itu, karena kita kan hanya mengikuti, kadang ketemu chaos, kadang ketemu apa dan lain sebagainya, lebih banyak chaosnya sih. Misalnya perjanjian nanti ada take foto dan video 40 menit, ternyata hanya tersisa 5 menit dan kita harus memikirkan gambar bagus. Betul, setuju itu aku. Menurutku keren sih. Maksudnya orang film nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ya, karena semuanya harus di breakdown dulu ya. Dan itu yang membuat ketika kita bikin film bisa lebih cepat sebenarnya. Maksudnya? Bisa lebih cepat mikirnya. Oh gitu karena ya? terlatih di wedding itu. Karena kan film itu kan semua harus on set ya. Maksudnya kan kita bekerja sama dengan banyak divisi ya. Dan nggak bisa menentukan sendiri langsung melakukan, nggak bisa.
semuanya kan ada di sutradara. Nah, saya karena di wedding ini membuat saya itu bisa lebih fleksibel. Jadi Ngerti ya? sama anak-anak. Enggak, kalau biasanya sutradara ada yang saklek marah-marah nih. Saya biasanya tuh malah guyon-guyon. Saya yo gitu ya, malah jadi kebawa. Passion weddingnya mah kebawa ya. Cara mengelola orangnya. Gitu ya. Itu kebawa. Karena kadang ada yang director yang galak. Ya gitu itu. sih, Kayak di wedding kan gitu kita ya. ketemu klien kan mungkin nesu-nesu ya. Iya, betul. Jadi kita ketemu berbagai macam. Nah, itu ngaruh di guyu. Gitu. Ape. Jadi kalau misalnya ada stigma di luaran sana, termasuk saya pernah mendengar bahwa wah, cah wedding ki rusak lah gitu-gitu tuh nggak sepenuhnya benar ya, karena sama seorang Mas Roni malah bisa dibalikin ya, bahwa kalau menurut saya, kalau dulu waktu saya masih muda kayaknya enggak ya itu. Tapi sekarang asing tadi duit kan seni itu kan karena bantuan orang lain sebenarnya. Iya, betul. Tanpa bantuan orang lain apakah seni? Iya, HP ikut ya apa gitu. Ya kita filmmaker nggak ada investor film juga nggak bisa bikin film, betul. Pelukis nggak ada yang beli lukisannya juga nggak bisa hidup ya, nggak ada kurator ya podo wae ya, kecuali bikin usaha yang lain. Iya, bisa. Pelukis tapi duit tuku besi kan. Nah mungkin ternyata kalau kita yang fokus di bidang ini kan ya, susah ya, harus menyesuaikan diri. Iya, betul. Justru saya malah sedang di fase yang ini, Mas. Saya itu nggak ngerti ini yang dilakukan itu sebenarnya kegiatan berkesenian atau bekerja. Saya malah nggak ngerti. Bingung ya, Mas ya? Bingung. Ya karena wis apa ya? Karena kan seninya kita bukan seni murni, Mas. Nah, betul. Iya kan? Seninya kita kan seni pesanan. Betul. Kalau nggak ada yang pesen ya kita nggak berkesenian. Nah, betul itu. Kan katanya loh, aku pernah ngobrol sama seorang seniman, dia bilang gitu, kalau seni itu harusnya tuh kamu nggak ngapa-ngapain, kamu bikin lagu, nah itu seni. Tapi kalau masih kayak kamu nunjuk saya, itu ya masih seni yang pesenan nih. Ya, tapi kan seni nggak ngapa-ngapain kalau ini ora iso. Ya maksudnya tuh tidak berdasarkan pesanan gitu. Ya, mungkin ya. Bahkan katanya Michelangelo, pelukis itu juga bukan seniman. Karena dia melukis gereja sebesar itu tuh juga berdasarkan pesanan gereja. Ya nganu lah. Ya begitu itu. Nek saya sih lebih ke apa ya, maksudnya yang saya bawa di industri ini ya satu attitude, sama yang kedua adalah klien pengen apa kita kasih lebih, berusaha ke arah gitu situ ya. sih. Oke. Dan selama ini alhamdulillah sih berhasil. Karena kan kita juga tetap, kalau dulu sih sering berkarya untuk idealisme kita sendiri itu sering. Jadi 1 bulan bekerja, satu hari berkarya kayak gitu ya. Tapi ya nggak konsisten. Nggak konsisten ya. Susah sih, Mas, kayak gitu tuh emang harus berawal dari kita sendiri. Kalau kitanya udah kalah ya wis gitu. Ada lagi, Mas, pertanyaanku. Kok yo musik, Mas? Jenengan ini kurang gawean apa gimana? Kurang kerjaan atau gimana gitu loh. Iya sih. Aduh. Saya itu dikasih tahu sama apa ya, Mas ya? Sama tim saya. Mas, kowe iki bermasalah nek kowe wis mikir ke musik. Oh, bener juga ya. Saya tahu siapa yang membisikkan itu. Jadi aku bermasalah karo wong nek aku wis ning musik gitu. Ya juga sih dari dulu. Kenapa, Mas? Nggak ngerti, Mas. Idealisme atau enggak juga sih sebenarnya. Justru malah kalau di musik itu kompleks ya. Yang tak omongnya kan justru malah industrinya. Musik itu kan industri banget. Iya. Nggak bisa. Kayak filosofi dasar musik itu kan bagaimana industri ya. Maksudnya ketika setelah kita membuat karya itu kan bagaimana karya itu bisa diperdengarkan ke orang lain seluas-luasnya. Nah itu kan ada step-stepnya. Dan ngomongin industri itu kan walaupun seindie-indinya atau se DIY-nya ya,
mereka bikin kaset, bikin merchandise kaos terus sendiri dijual. semua, tetap walaupun harus sendiri. ya. Itu kan tetap kegiatan industri kan, Iya, ada betul. jual dan beli. Gitu. Nah itu aku kebetulan kan ya sudah lumayan lah dulu di musik, terus pengen mengajak teman-teman itu untuk ke arah yang better seperti ini nih. Gitu ya. Better tuh maksudnya better gimana? Ya kan, Musiknya maksudnya. enggak, musisi itu kan, band itu kan rata-rata sekarang permasalahannya adalah setelah bikin karya itu mau dibawa kemana? Nah itu kan ada step-stepnya lah. Masuk dengan digital sekeren ini mereka masih bertanya seperti itu, Mas? Banyak sih yang ya? seperti itu. Dan kan areanya juga sebenarnya udah berbeda. Karena kan mereka senimannya, terus tetap ada yang distribusi. Distribusinya jadi kan, jadi content is a king, but distribution is God. Oke, gitu ya, gitu ya. Oh iya benar. Apik ki quote-nya, content is king, distribution is God. Itu di musik ya? Apa di semuanya? Ya apapun itu. Apapun ya. Tapi pikir bener, kabeh ya bener ya. Semuanya bisa masuk dengan quote itu, bagus. Oke. Musik udah, yang artinya dulu tuh Mas Roni ini tuh rapper ya. Tahun piro ya Mas? Duh, lawas tenan. Lawas tenan itu. Ya ora lawas sih. 2000-an? 2000-an. Dan 2001 udah mulai. Pokoknya itu dari tahun 2001 sampai 2007. 2001 sampai 2007. Kuwi tekan ngendi-ngendi Mas ya? Iya, tapi orang-orang di kota kita tuh taunya lagu saya hanya diputar di iki lho, arep nyebrang ning kapal, nyebrang ning Bali. Cuk, asu aku tekan ngendi-ngendi. Indonesia Raya, Cuk. Aduh, iya begitulah. Aku meh ngumpat kok ya kuthaku dhewe. Aduh, itu tuh enggak pure wong Magelang kabeh, Mas. Yeah. Pure orang Magelang SMA. semua. Satu SMA ya. Satu angkatan. Zaman itu kan wah recorder sih mahal banget ya. Ya itu. Ya makanya itu musik itu ada dua hal. Satu, dia bisa sukses karena kita create itu, brandingnya difikirkan, promotionnya difikirkan. Ada yang seperti saya atau yang lain yang baru ini kayak Denny Caknan, gawe teko ra urus, teko gawe deng jebulane. Iya sih, bener sih. Tapi kalau aku ki nggak tahu soal musik ya Mas. Tapi kan kadang aku sok analisis kan. Musik itu piye yo? Kayak saya dengar itu yang lingkarannya Jawa Timuran tuh ininya bagus ya. Wah, hebat banget ya. Keren ya. Lu mau sendangdut apa? Rajanya itu Jawa Timur. Ya ora ya. Lu Bener mau serak apa? Rajanya Jawa Timur, men. Iya lah. Kuwi nopo Mas? Mas aku ning Jakarta ya. Di Jakarta itu 3 tahun aku di industri musik di sana, di lingkaran A-nya loh saya. Jawa Timur tok Mas di sini. Sound engineering-nya semuanya Bosnya gitu. Musika orang Jawa Timur. Oh iya? Ya. Bosnya Trinity orang Jawa Timur. Saya kan ketemu face to face waktu. Oh iya? Itu tuh maksudnya orang-orang Chinese Jawa Timur ngomongnya Jawa. Saya sampai iki sakjane orang Jakarta ning Jawa ta ya gitu. Saya ketemu orang Jogja senenge ra umum, Mas. Rabu sih. Iso-iso ya, iso. Jawa Timur kabeh orang-orang label tuh. Napa ya? Yang saya temui loh ya, tapi tidak semua, cuma ya ora ngerti, Mas. Jawa Timur itu karena Mojopahit kuwi Mas paling. Ono trah rajane ya. Ono wis ora ngerti lah. Saya ngelihat balik lagi saya cuma menganalisa receh aja. Seorang Denny Caknan itu kan cepet banget. Ya. Naiknya tuh cepet ya tanpa menyampingkan perjuangannya beliau ya. Naiknya tuh kan cepet banget. Terus baca-baca artikel sana sini ternyata memang terus dilihat sekarang DC Production-nya itu sekeren itu, maksudnya tuh tektokannya, terus manajemennya segala macam itu apik gitu loh Mas. Pertanyaanku, bisa dicontoh sama daerah lain nggak Mas? Atau dengan artis lain gitu? Menurutmu? Kalau dicontoh bisa, cuma menurut saya sih dia on position ya. Gitu ya. Jadi ketika Jawa sedang
bergeliat nih, muncul dia dengan sesuatu yang berbeda. Iya, Jadi di musik itu memang semua pada posisinya. Momentum kah? Momentum jelas, Momentum, tapi momentum itu tepat pada posisinya gitu. Gitu ya. Pasti ada dilihat aja dari suaranya beda sendiri. Iya sih. Jadi karakteristiknya yang kuat, Ciri khasnya ya. Itu. Nyayang. Ya seperti itu. Nyempreng, Jadi tapi posisinya pas, orang butuh idola semacam itu dengan lagu-lagunya yang bagus. Bridgingnya Didi Kempot. Ya. Bridgingnya Didi Kempot sih, loro hati. Ya. Dilala Didi Kempotnya kondur duluan. Ya. Ditambani DE gitu. Bahkan sekarang persepsi di luar itu kan melihat dia sebagai gantinya. Gitu ya. Mas Didi Gitu Kempot ya. itu. Jadi menurut saya sih ya oke sih. Oke ya. Dan ini musik masih berlanjut Mas, jenengan project musik. Enggak. Lu yang kemana? Libur dulu. Oh, libur dulu. Libur dulu. Libur dulu. Karena terlalu banyak ini ya, maksudnya intinya itu susah menyamakan persepsi kita dengan orang lain itu susah. Apalagi di musik itu kan mereka seniman semua yang biasanya lebih dalam daripada kita yang orang industri ini. Jadi ketika kita mau, maksudnya kontenmu ini cara jualnya ya seperti ini. Nah itu kadang yang nggak ketemu. Terus kemampuan kita untuk mempromosikan itu juga ngaruh sih. Jadi kan musik itu kan ada area-areanya tertentu. Misalnya area ini musiknya musik yang agak unik, tidak semua orang, niche-nya beda ya. Maksudnya ini untuk anak-anak kopi, anak apa. Cara promosinya pasti akan lebih berat. Nah saya sendiri itu pun juga sebenarnya belum punya source yang kuat untuk ke arah situ. Berarti kemarin cuman iseng-iseng? Sebenarnya enggak juga, saya keluar modal juga. Maksudnya saya mulai dulu. Nah prinsip saya mulai dulu. Saya mulai dulu. Dimulai sih. Mulai dulu, nanti sambil jalan pasti bisa lah. Karena kayak usaha yang lain kayak Blue Summer kan saya mulai dulu. Yang penting dijajal sih. Jajal sih. Gitu. Tapi di sela-sela penjajalan itu ya itu banyak terus akhirnya juk crash juk apa. Halah. Ngene-ngene meneh gitu ya. Meneh maksudnya masalah hati lagi. Itu sih. karena insan musiknya yang notabene seniman atau insan Magelang, Mas? Menurut jenengan? Waduh. Sih. Insan manusia, Mas. Insan manusia ya yang memang ya namanya mereka di seni ya otomatis harus sensitif toh. Nek enggak sensitif enggak bisa bikin lagu. Jadi memang areanya memang mereka di area sensitif itu. Oh gitu ya. Iya toh. Harusnya di area sensitif maksudnya. Harusnya. Nek ora lagune ra kroso, Mas. Iya. Jadi kayak kewajiban doang ya. Amannya gitu. Gitu. Seneng aku coba Mas Roni. Oke, film sudah, musik sudah. Karena gini, dulu tuh ada yang bilang sama saya kalau Mas Roni ki nek wis ning musik lali kabeh. Iya sih. Lali sak kabehane. Saya benarkan itu. Iya. Sampai radio peni Mas, sampai sing ono duite wis sampai radio peni gitu. Passion Mas. Iya. kadang yang berbau passion tuh rano duite. Rano duite memang. Jadi ya karena rano duite kuwi semangat terus kan dadi duit. Jadi ngasek lali bahwa yang kita kelola itu orang. Iya betul. Orang kan punya hati, perasaan, pemikiran. Nah itu. Kita punya visi Mas Roni punya visi yang panjang ya. Sedangkan orang ini tuh sesuk bayaran pura. Gitu. Ya makanya itu. Ya banyak hal lah ya. Tapi itu realita Mas. Ya. Aku pun juga merasakan itu. Maksudnya tuh aku bekerja berdasarkan passion, tapi lali bahwa ada orang yang bergerak berdasarkan fee segala macam. Jadi kayak ya memang ngono kok. Memang hukumnya memang gitu. Kita nggak bisa nyalain. Ya intinya itu masalah di musik yang saya alami itu klasik sebenarnya. Banyak dialami oleh orang-orang. Memang proses yang harus dilewati. Memang yang paling benar itu adalah saya kaya, punya duit miliaran, yo tak kontrak.
tak bakar ya. Engko tekan nggone ra payu njuk duitku piye. Kan ngono to Mas. Iya. Jadi mungkin salah satu band iso dipercaya ngono. Iya. Cuma ya musik itu unik sih. Saya tuh passion di musik itu di industrinya, bukan sebagai pelaku saya enggak. Iya. Karena mungkin euforia dulu saya pas nge-rap itu udah pelakunya sudah ya, sebagai pelakunya sudah selesai ya. Kayaknya habis di situ. Sekarang saya lebih di ininya, di industrinya. Kayaknya sama deh Mas inimu. Polamu. Maksudnya kalau tadi jenengan bilang aku pelaku kesel, saya kita di visual kayaknya juga gitu deh. Jenengan mesti. Kalau visual yang wedding ya. Iya toh, maksud itu ya wedding. Ini film belum nih? Nek film sih happy saya. Oh happy ya. Karena dulu harus happy, wong duitnya di situ ya. Aduh. Iya wis ngono kuwi. Dan saya tuh apa ya di Magelang ini tuh, aduh nyebut. Ora apa-apa. Karena di tempat kita ini saya tuh masih penasaran kenapa tidak bisa seperti mereka-mereka. Yang bisa kalau Denny Caknan kan yang di sini Kediri mah dia. Denny Caknan itu di kota mana lah? Ya, sama lah kayak kita kota. Bahkan Kecil mungkin ya. kotanya lebih gede, maksudnya secara kemajuannya lebih maju kita ini. Mereka itu bisa itu. Kalau di sini kok susah. Tapi sudah dibuktikan juga ada Woro Widowati itu kan. Dia juga viral. Tapi sorry Mas, si Woro itu sudah apa namanya? Ini karena dengar-dengar ya. Si Woro itu sebagai apa jenengan nih? Artis yang sudah ada karyanya sendiri. Ada. Sekarang ini. Dia banyak berkarya. Berarti sudah terbukti dong. Ya. Sudah maksudnya itu ada. Terbukti. Maksudnya sebenarnya sih konsepnya rumusnya kan masih sama. Kita lihat aja Woro itu kan konsistennya luar biasa tuh. Gawe cover, gawe lagu terus gitu. Sampai akhirnya di titik ini. Maksudnya nah kita di area yang lain karena dia di dangdut. Mungkin memang apa namanya? Memang area yang mungkin banyak penikmatnya. Penikmatnya itu kali. Tapi Mas. kan saya belum lihat juga yang di area lain sekonsisten dia. Seorang penikmat jazz mungkin ketika denger dangdut senang. Seorang penikmat dangdut ngrungokke jazz mesti mudeng Mas. Iya kan? Tapi iya enggak tahu kayak itu. Jadi kan kayak ini memang musik yang memang sudah disediakan untuk semua orang gitu loh. Tapi kadang yo angel sih yo. Tapi kadang memang musik kan bisa menggambarkan profil seseorang ya katanya. Pemilihan playlist musik katanya. Enggak juga sih. Enggak juga. Ora ya? Enggak. Ya aku ya seneng dangdut. Jenengan random. Berarti jenengan pecinta musik dong. Penikmat musik. Bukan pecinta musik ya. Itu yang mengklasifikasi itu siapa sih? Aku dewe sih. Aku dewe. Karena ketika saya sering dengar juga di luar itu. Karena kalau pecinta musik itu ketika cinta dia itu sudah menunjuk satu genre musik. Pecinta musik itu ya pecinta musik jazz, pecinta musik dangdut. Bosen loh Mas. Iya, kamu udah jatuh cinta kok. Oh iya. Jatuh cinta. Kalau penikmat kabeh diajak. Gitu. Saya penikmat. Kalau aku penikmat, orang-orang pinter tuh dengernya musik-musik indie, ya kan? Gitu. Jazz gitu kan. Pinter itu jazz indie gitu. Dangdut kayaknya klasifikasinya gitu ya. Enggak sih, tapi kalau dangdut menurutku apa namanya? Ora kepikiran dangdut nopo Mas jenengan? Lah kuwi. Aku kok yo bingung ya. Ora kepikiran dangdut. Saiki sing kerja sama denganku ki yo musik-musik angel kabeh. Angel gimana? Angel susah tuh gimana? Susah. Ya maksudnya ya dengar si Sekar. Kan bukan musik yang di area yang gampang langsung dinikmati orang gitu. Butuh waktu buat dicintai. Ya. Ya oke. Dangdut kan rungokke gendang duit itu sih wis ngene sih toh. Iya. Kenapa ora dangdut Mas? Coba Mas. Pisan meneh wis. Pisan meneh. Aja peluru.
Aduh. Iya. Oke. Tapi Saya dangdut tuh belum pernah nyoba sih. belum pernah nyoba kan? Engko malah jadi ora relate juga bisa, saya takutnya gitu. Karena aku biasa nggarap sing memang area niki kayak saya branding Fahri kan harus keren. Kalau nggak keren orang nggak percaya gitu. Tiba-tiba nggarap dangdut orang ngerti malah terlalu over kok. Loh kan Mas Roni kan di ranah distribusi, di ranah cuan lah katakanlah kayak gitu. Bebas dong harusnya. Ya sih, iya sih. Ya coba engko tak. Ya Mas ya, coba ya Mas ya. Sekali wis. Jadi Golek tiba-tiba Mas Roni nggarap dangdut iki gara-gara Gaby. Tapi menarik ya. Menarik kan? Gawe dangdut sing beda ngono ya. Nek sing beda sing kaya ngopo? beda kaya Kabeh iku menine beda kabeh. Kabeh ngomongin sekarang aja nek ono musisi anyar ditanyain, "Cek minum cek kalau misalnya napa cek?" Musisi anyar genrenya apa ngono ki, mereka nyebut genrenya aku ora mudeng, Mas. Karena nek Gen Z itu udah nggak mau digenrekan, Mas. Oh iya? Gen Z itu. Mereka udah persetan dengan genre gitu loh. Dulu kan ono rock, slow Ya. rock progresif, Ya. rock alternatif. Wis, saiki ono rock opo. Nah, sekarang campur aduk. Campur aduk, Bahkan ya? sing kaya punk rock digawe hip hop Mas saiki, Mas. Oh iya? Iya, kayak XXXTentacion sing meninggal itu kan dari situ. Dan genrenya Inspirasinya. nggak bisa dimasukin ke genre lawas. Bikin genre sendiri gitu. Genre sih yang baru. Banyak. Sing kayak gitu tuh pertentangannya biasanya dari yang sepuh-sepuh. Iya. Kok dadi ngene to musik kayak gitu ya. betul, Itu. Padahal betul. nek saya melihatnya sih ya inilah maksudnya setiap generasi pasti akan membawa Perkembangan zaman juga ya. sendiri-sendiri. Iya, betul. Yang dulu gawe apa namanya? MIDI harus pakai Fruity Loop segala macam, sekarang wis gampang garek nunul gitu ya. Ya pokoknya kan? Perkembangan jadi teknologi itu kalau merubah menurut saya semuanya. itu teknologi itu yang hubungannya dengan kesenian ya. Itu akan menciptakan kenikmatan baru, cara menikmati yang baru, terus cara berkarya yang baru. Setuju. Jadi ya kadang memang ada yang dari yang sepuh-sepuh itu karena ya memang harus ada yang jaga kan. Misal di hip hop tuh rootnya hip hop ya seperti ini dan orang-orangnya kan kebetulan masih hidup semua itu. Iya. Nah, terus ada tiba-tiba hidup yang hip hop kok kayak nyanyi misalnya seperti itu. Tapi anak-anak itu menyebut mereka hip hop. Kayak Post Malone yang seterkenal itu rootsnya ya hip hop. Tapi ketika kita melihat Post Malone itu nge-rap ora sih ya. Itu kan jadi bertanya-tanya. Jadi Tapi kayak musiknya sangat hip hop sekali. dan bisa dinikmati. Nah Post Malone kan Gen Z maksudnya. Jadi dia harus ra peduli karo nyebut aku hip hop, yang penting aku karo culture ini aku tetap respect gitu. Iya. Jadi Ya ya tadi memang ini susah ketemunya. iya betul. Itu tetap mau nggak mau tetap mempengaruhi seorang Mas Roni yang mencintai musik kan dan punya passion buat mendistribusi musik kan. Kalau saya di musik lebih ke mengikuti. Jadi oh ini zamannya lagi ini. Kadang sok kepunjulan Mas. Ngene terus bulannya ini Indonesia rung payu kan. Soalnya aku gak bikin Harlem tuh tahu kan. Bikin Harlem tuh kan itu aku yang bikin lagunya, liriknya bareng-bareng, musiknya Fahri Kangkasa. Jadi aku nggawa sing itu kan yang lagi in sekarang kan bassnya sound dengan karakter sound 808 itu. Aku bikin. Ya enggak laku. Maksudnya susah lah untuk orang untuk Susah ya. Masih susah. Dan Kadang wah, berarti mungkin itu yang dinamakan idealis kali ya. Bisa jadi. Wong sekarang lagi ini kok malah bikin itu gitu kan. Nah, Iya betul. Tapi memang visioner sih jenengan. Oh iyalah, saya tetap minumnya ganti sih Mas. siap. Wah, matur nuwun. Terbukti aman kok ini. Jadi kan visioner Mas menurutku. Maksudnya dulu ketika saya ketika saya pulang ke Magelang terus memulai Photoworks Ya. salah satu guru saya bilang bahwa salah satu cara untuk memulai usaha adalah memetakan musuhmu. Nah, saya mencari-cari di Magelang dan menempatkan Blue Summer jadi yang pertama gitu. Karena apa? Karena jenengan.
Karena jenengan menurutku ini ancaman nih buat foto. Tapi kan ketika kita bicara bisnis memang harus seperti itu kan. Iya, makanya musuh secara dalam tanda kutip musuh itu memang dibutuhkan, Mas. Jadi memang kayak gawe opi, ini bikin ini, kita harus bikin ini. Si dari jenengan pun mungkin itu bikin ini, kita harus bikin ini gitu kan. Jadi kan ada inovasi terus. Karena saya juga begitu sama Photobox waktu itu. Oke, Photobox, besok tak jajari. Karena kebetulan Blue Summer itu nyawanya sudah dari 2010 sekian ya, tapi Blue Summer-nya baru 2015 ya. 2014. Terusnya kan udah dari 2009. Dan dari awal sudah di wedding gitu. Jadi sudah beberapa step. Sekarang ketinggalan aduh Photobox saiki karo Blue Summer. Enggak. Iya, wis. Blue Summer mong itu aja. Karena jenengan ada yang ini, Mas. Ada yang manage. Mungkin ya. Kalau Photobox itu masih saya banget. Itu kesalahan saya sih. Jadi ketika saya malas, ketika saya malas ya Photoboxnya malas gitu loh. Saya itu wong bekerja nggak SOP gitu Mas. Saya itu. Jadi ketika saya bikin Blue Summer ya saya langsung bikin manajemennya. Harus gini gitu ya. Dan sekarang udah autopilot. Terus saya itu nggak ada nyawanya loh di kantor itu dibantai we. Kampret. Iya aku iso nggak keputusan rata iki aku. Gara-gara SOP yang jenengan bikin sendiri ya. Tapi ya sudah mau belahan. Tapi kalau dulu saya nyeting Blue Summer jadi musuh, dalam tanda kutip ya musuhnya ya. Blue Summer juga katanya nyeting Photobox jadi musuh. Sekarang kok kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Iya. Mestinya itu semua aman semua sih. Aman semua. Kenapa Mas? Menurutmu Mas? Apakah sudah berbeda zamannya atau gimana? Sebenarnya musuhan, cuma kan lebih ke personal musuhnya. Oh gitu. Jadi ya toh, jadi konteksnya jadi keluar. Oh, konteksnya jadi keluar. Konteksnya jadi keluar. Jadi sebenarnya ceng-cengan di dalam konteks bisnis itu kan bagus ya. Bagus. Membangun mental juga. Apalagi inovasi itu pasti. Ya, apalagi kalau udah masuk ke area Blue Summer wis kowe nek baper mateng. Wis cah tengek kabeh omongane. Karena saya ngelihat kok kayaknya salah satu salah satu cara atau salah satu strategi buat membangun bisnis adalah ya memang setting, harus disetting memang kayak musuhku itu bakal jadi ancaman gitu. Kalau misalnya tidak mau kalah sama ancamannya itu berarti kita harus ini gitu. Tapi sekarang kok harus strategi. Iya. Ya, saya dulu ngelihat Photobox saya harus saja Photobox sih mangkat weddingan kok mangkat BRI ya. Zaman itu. Terus saya dulu kudu beda. Beda apa dhewe didet antuk klambi saya kere waktu itu. Akhirnya kita mencoba dengan baju-baju yang berbeda. Akhirnya persepsi orang jadi ketemu nih. Wah, nek Blue Summer perlawanan klambine wis masuk. Yo kok wis ngarep kabeh. Saiki lah. Jigur ki mangkat wedding iso sing beses sithik ora to. Wis angel bentuke wis kok ngene. Lemu-lemu ada ya ampun ya. Zaman dulu itu Photobox itu ini pakai baju ya bener kayak karyawan BRI. Jadi kayak serius Jack. Tapi mungkin eranya sih waktu itu memang Photobox itu kan bikin bikin gelombang. Jadi yang saya lihat tuh bikin gelombang baru. Jadi sebenarnya jenengan tuh pengaruh loh Mas untuk membangun mindset fotografer videografer sekarang. Sampai kali. Sampai sekarang Mas. Oh, mosok ora sekarang enggak saya. Ora ya? Enggak. Nek biyen sih. Kalau dulu itu nek kita kerja di wedding kan era sebelum kita waktu itu kan kerjanya masih seperti itu. Ya. Orang seperti itu ya, sih aman ya. Masih konvensional lah. Photobox itu membawa sistem bahwa di wedding ya kita juga harus keren, harus besus, harus ini, kerjanya juga harus profesional. Kalau dulu iya. Karena narasinya juga begitu di luar kan. Dan itu sebenarnya kan kita orang tetap terbawa. Ya, terbawa terus berarti kalau mau standar patokannya harus Photobox ya. Iya. Gitu ya. Zaman dulu. Nah, Blue Summer versi logoknya.
Tapi benar, saya salut sama Blue Summer itu, ya itu mungkin ada yang manage ya. Jadi Mas Sony itu memang mendelegasikan wedding itu untuk diurusi bocah-bocah lah katakanlah gitu. Jadi ya Photoworks juga ada sampai sekarang, cuman Blue Summer itu sekarang lebih ada lah jadwalnya gitu. Ya tidak sebanyak dulu sih. juga merasakan Nah, semua juga beda merasakan ya, hantaman gelombang yang baru juga ya. Ya pasti itu. Iya, karena itu nggak mau ya Mas ya. Ya mau nggak mau juga sih. Karena on position juga sih. Maksudnya kita ya itu saya katakan selalu di posisi yang tepat tuh ya itu. Karena pandemi kan kita tiarap semua nih. Iya, betul. Nah, ini ada beberapa vendor yang on position, zet gitu. Iya. Liane turu tek ya wes rapet dengan saya. Betul. Pak, dulu itu saya sampai khawatir gini loh. Blue Summer selaris iki aku wedine wong-wong do bosen gitu. Oh. Bosen dalam arti pasarnya yang bosen. Oh iya. Oh, ada pemikiran seperti itu. Ada saya. Oh ya? It happens tapi. Oh ya? Itu tahun berapa ya? 2017-an. 2019 aku kerasa banget. Kerasa banget di situ. Terus tahun 2019 tuh klien tuh banyak yang kalau lainnya Blue Summer ada nggak sih gitu dah. Oh iya? Tapi bukan berarti karyanya Blue Summer itu jelek kan? Enggak, maksudnya cuma ada nggak pembandingnya waktu itu. Kok kui terus sih gitu ya? Iya sih, aku juga dulu ketika no wedding mesti Blue Summer gitu. 2019-an ya benar. Ya it happens dan itu mungkin di semua WO itu ya mesti ono Blue Summer. Tapi alhamdulillahnya sekarang seramai apa maksudnya walaupun kita tidak seramai dulu. Kalau kliennya udah klien kelas A dari teman-teman WO atau apa itu Blue Summer yang bisa handle. Iya betul. Jadi kayak sebenarnya nggak mati, tapi memang berkurang iya. Tapi kayak ya memang sudah waktunya ya Mas Yo. Apa pensiun? Gak semacam kayak apa ya? Masa ya dia mainin Blue Summer masuk mainin dhuwur terus. Betul. Iya, nah itu saya kan iya kan kalau songolas lagi. Ini masuk dewe. Jadi saya itu sampai apa ya ibaratnya menciptakan industrinya atau saya. Betul. Wes ibaratnya belajar terus ayo do doning wedding gitu tuh. Dan tetap ya berarti apa yang terjadi sekarang industri itu Blue Summer ikut andil dong berarti. Yang sekarang ikut andil juga. Ya kan saya aktif di sharing juga, sharing dan rata-rata yang jadi ya yang banyak yang dulu sharing sama jenengan ya. Bagus loh, sekarang aku tuh kalau ada yang misalnya dari MUA gitu terus banyak yang kegeser. Ada saya di belakangnya. Saya besok janjian sama Mas Bayu Karisma sama Reza. Ya, karena saya pengen tahu mereka itu bisa sekeren iki piye gitu loh caranya. Harusnya kan sama cerita. Jenengan ya. Kan otaknya jenengan katanya. Jangan gitu lah. Oh enggak toh? Ya enggak loh, gitu. Orang ngono toh? Iki aku tangkap tenan loh. Ya, ora toh? Ya lumayan lah dulu sering sharing. Oh. Bersama-sama gitu. Terus mereka mengembangkan diri sendiri. Ya mereka keren sih menurutku. Iya, mereka nyandak gitu loh. Paham ya posisi. Paham nyandak. Yang ada di pasar, yang dibutuhkan pasar ya, mereka jawab gitu ya. Karena sekarang nggak pernah putus kerjaan mereka. Ya. Oh no, terus gila. Jadi banyak sih ya maksudnya yang sering sharing sama saya itu ya Bayu Karisma salah satunya, Reza Aditya juga itu yang sekarang lagi happening banget. Dan anehnya ya Mas, anehnya. Kalau orang kan mesti mikir wah ini persaingan atau apa. Di fase sekarang Blue Summer itu wis kayak ya kita mengakui Reza itu bagus. Ya. Jadi orang jo ono persaingan, nah malah collab kok. Iya, betul. Jadi mungkin karena sudah melewati banyak hal akhirnya membawa kita satu tim itu wis legowo dan pasrah luweh ngono kan lho Mas. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa kalau legowo maksudnya
apa ya? Kita ya legowo lah, katakan legowo itu memang karena ya kita sudah duluan. Mungkin ya. Aku Ya kayak di musik itu kan aku itu euforiane koyo wis entek lho. Ya saiki koyo saya ngelihat orang rekaman menghindar Mas. Oh, masuk. Tenan ra ngapusi. Kenapa? Ora kuat aku ning jero konser gitu ya. Konser misal konser nemenin gitu udah enggak kebayang aku. Oh ya? Enggak mau aku. Enggak ngerti saya enggak ngerti. Bosen, kesiksa apa piye? Enggak ngerti saya. Perasaan apa itu saya enggak ngerti. aku komen gitu. Alah, Mas. Aku iki pertanyaan random sih sebenarnya. Kenapa Photoworks tidak diundang ke Kasmaran, Mas? Undang toh? Oh, masa ora ya? Oh, kayak istri Oh, lewat Puri. Oh, itu lagi termasuk fokus Photoworks ya? Yo toh, kan satu kesatuan. Lagi bikin studio kayaknya. Iya sih, iya. Kan kemarin kan aku ngobrol sama beberapa teman. Tiba-tiba teman-teman wedding maksudnya. Ikut Kasmaran enggak? Aku dhewe sing ra mudeng, Mas. Kasmaran opo iki? Terus iki lho Pak, iki lho. Oh, lho kok aku ora diundang gitu. Kok berarti foto-foto mati ya batinku gitu. Enggak dong. Enggak ya? Mas Enggak ya? Ulis. Tapi kan ngomongnya sama Ibu Pui. Iya sih, ya kok Puri ngomong kalau Mas Roni telepon atau WhatsApp WA ya. Ngirimin itu terus ya kita lagi kayak gini Pak, lagi apa bangun studio gitu. Iya benar, jawaban yang tepat sekali. Tapi nggak tahu kita setelah kemarin ditawarin sama Nia mungkin bakal gabung, nggak tahu harus ya. dong. Itu kan saya itu Kasmaran ini sudah siap dimarah-marahin orang kok. Kan Apa? dimarah-marahin orang. Kenapa? Kan cuma 30 boot. Kan Oke. sekarang boot itu nggak bisa kayak yang pertama. Uh-uh. Yang pertama itu 36 boot. Sekarang itu harus memikirkan sirkulasi. Sirkulasi ya. Jadi nggak bisa di di blok entek, tetap harus ada keluar masuk kanan kiri Oh gitu ya. 30 boot. Jadi hanya 30 boot. Ini Mas yang dengerin ini mesti bingung Mas. Kenapa? Mas Roni ki siapa sih? Dari film toh, terus ning wedding, musik, sekarang ngomongin Kasmaran. Kasmaran tuh wedding expo, Bro. Emang kalau dibilang palu gada ya wong iki palu gada. Ya aku wis pensiun. Saya sudah pensiun di Iya. wedding. Tapi lu ikut wedding expo. Oh iya, itu namanya itu namanya Mas. Itu namanya adalah ini waktunya memonetize. Iya. Saya paham pola pikirnya jenengan. Ya. Tapi berarti dengan apa ya, dengan jenengan sudah selesai bukan selesai ya, sudah rehat di wedding, musiknya ya tadi juga udah Mas aku sih leren sih istirahat dulu. Berarti sekarang fokusnya bener-bener di film sama di apa ini, IO atau apa? Enggak, di Blue Summer Film itu. Blue Summer Film. Yang IO ini punya istri ya? IO itu area hobi saya. Hobi tapi menghasilkan uang ya. Ya kalau menghasilkan alhamdulillah, kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Ujung tombak dan ujung tombak gitu. Blue Summer Tapi Film. biasanya sih tetap menghasilkan. Ya harus toh. Jangan sampai rugi. Oh iya. Tapi kan Wedding Expo ini sudah keberapa ya? Tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun pertama itu kan yang garap Kevin sama istri saya. Oh iya. Terus yang kedua ini karena istri saya udah nggak mau. Oh nggak mau. Maksudnya udah nggak mau repot. Heeh. Terus ya udah aku yang handle. Sama Kevin juga, cuma Kevin yang fashion show. Fashion show-nya. Yang ribet-ribetnya aku gitu. Fashion show-nya siapa? Belum tahu ya? Belum tahu. Belum. Ini masih on progress semua kok. Agustus ya? Agustus. Ya kebetulan saya itu pembelajar, Mas. Saya itu nggak bisa nggak belajar. Setiap everyday itu aku belajar. Apapun itu. Jadi kayak di luar dari semua ini aku concern juga di branding. Aku juga nggak ngerti dari belajar branding itu ngobrol sama temen, terus dari apa yang aku sarankan ternyata dia jadi gede gitu. Dari situ kan yuk mengembangi. Nek mau ngobrol karo branding suara Mas Roni. Nah, gitu yuk ada aja yang ngundang, Mas. Kon ngisi apa ya aku iki malah apa meneh to aku sampai gitu. Tapi karena aku seneng ya Masnya. Iya. Itu juga aku aplikasikan di musik. Kayak Farik Angkasa itu mungkin musiknya nggak begitu banyak yang denger, tapi di mata orang Farik Angkasa keren as
as a soloist. As ini ya, brandingnya ya. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi ya contoh hal seperti itulah. Oke. Jadi saya itu manusia nggak pernah punya pertentangan ya. Tambah meneh gitu. Ya termasuk kayak sama Cleo sama kalau vendor wedding hampir rata-rata sih. Rata-rata ya. Hampir rata-rata Jadi ngobrol sama teman saya. sharing lah ya yang Sharing. Sampai pengelolaan sosmed kamu harus begini. Dilalah kok ya dadi gitu. Ya. Saya nggak ngerti. Saya emang embuh gitu. Aku nggak ngerti Mas. Aku tuh kadang ya ini ya maksudnya saya 2-3 bulan itu tuh sampai mikir. Aku sakjane meh ning ndi ya fokuse. Ngono. Aku meh takon kuwi ya, aku mau nanya itu. Aku kayaknya kok sing aku seneng kok kayaknya gawe video gitu lah. Kayak fokus aku main habis produksi film pendek nih. Aku nulis ning gone di board di kantor itu bahwa tahun ini harus ada job film pendek, menang festival film dan lain sebagainya. Lanjut oleh gawean film pendek ini. Dan kita persiapan hanya seminggu, dapat jobnya itu seminggu. Yang kemarin sama Lumpang segala macam itu. Itu kan sebelumnya jauh. Sebelumnya jauh. Wes, wah ini memang passionku ning kene kan ta wis anta gitu. Terus di bulan Juni ini kasmaran gimana? Nah, jalan enggak? Nah, tergantung bu komisaris toh. Saya tahu jalan ya tak jalan. Kebetulan Cleo sama Kalimera sama Atria kan bikin juga. Nah itu kan bikin lumayan memecah fokusku tuh. Aku jadi 3 minggu nggak ngapa-ngapain tuh. Terus akhirnya jalan nggak? Jalan. Jalan. Yo. Ini mah tadi fokus Iona. Buyar lagi. Aku sakjane iki kon piye wae. Iya, berarti memang dipercaya di beberapa hal, Mas. Mungkin ya. Iya. Karena talentanya di situ. Mungkin ya. Nah, jadi bingung kan lu? Bingung saya. Makanya tadi di awal saya bingung. Seorang Mas Ron itu sopo? Saya bilang kan biasanya kan Gaby fotografer gitu. Saya tahu sopo opo. Iya kayak banget. Ini enggak pandemi aja aku enggak startup loh Mas. Apa? Soal apa? Maybe itu akan jadi the first music marketplace. Oh ya? Di Indonesia. Kayak Spotify gitu enggak? Spotify lebih ke cuman jadi kita jualan musik-musik misalnya ini jenengan kan mesti butuh musik. Ya udah di situ platform musik. Tapi di situ ada sosmednya. Nganunya targetnya wedding, Mas. Iya. Kayak melihat itu. Sekarang wedding kan ada yang jualan itu toh. Iya. Apa tuh? Suara-suara. Oh iya ya itu tapi itu tak. Mereka bisa jualan tempat. Iya gitu. Kalau selama ini kan cuma di akun ya. Aku melihat gitu. Belum ada di Indonesia. Kenapa Mas enggak? Ya, pandemi itu tuh. Modalnya gede. Ya jelas. Masa sih? Jelas. Kan pertama. Itu sak time ono lho Mas aku san. Sudah ada tinggal running doang. Tinggal running. Akhirnya aku nol lah. Ini enggak mungkin nih. Dan mungkin ketika nanti udah smart lagi itu masih relate atau enggak aku enggak ngerti gitu. Benar. Kadang perencanaannya udah matang sekali. Sistemnya udah ada, layout sudah ada, terus tinggal intinya tinggal coding. Codingnya doang. Tinggal coding. Sama interface-nya ya kali ya. Ya semuanya. Udah ada semuanya. Udah ada semuanya. Wah. Kok udah dilanjutin mantap. Banyak hal. Karena itu ini juga ya. Gambling juga ya. Gambling jelas. Karena bakal duitnya banyak kan pasti. Pasti. Ya bisnis rano sing bakal duit ya cek ya. Jadi ya memang bener sih. Ya termasuk Hello Stitch itu kan keseloan saya. Apa? Hello Stitch itu keseloan saya. Itu lanjut kan? Itu lanjut. Itu data sistem juga. Kan CEO-nya Jojo itu. Oh Jojo CEO-nya. Itu program 2 tahun sebelum kenal Jojo itu. Oh iya. Nganggur. Oh Hello Stitch-nya sudah ada duluan. Tapi berbentuk program. Proposal aja. Kasih mau seperti ini enggak. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi programnya. Terus direalisasikan pas pandemi toh. Kampret. Malah pas pandemi. Tapi itu keren loh, maksudnya kita berhasil ngambil niche yang tepat. Sebagai orang yang seneng dengerin musik loh, bukan seneng musik. Itu Hello Stitch itu kayak
penikmat musik itu wis haus kali ya. Penikmat panggung ding menurutku. Jadi ketika Hello Stage itu dilalah kan bocah-bocah sing sering dolan sini kan yo cah panggung juga kan. Jadi ngobrol-ngobrol, wah seneng tenan Mas sama Hello Stage karena jadi view gitu. Pengawal juga kan. Maksudnya itu event pertama pas pandemi kan. Iya kan. Keren. Hello Stage kayak nambah meneh. Hello Stage itu semacam gigs ya. Gigs yang akan jadi festival. Tapi kan yang 2 ini kan baru gigs kan. Yang 2 gigs sudah. Terus. Kita season ini 6 part. 6 part baru jalan 2. Bisa lah lanjut lah. Ini karena para ngadune lagi wis fokus ya lek duit ya. Iki yang Hello Stage itu enggak menghasilkan. Belum. Tapi kan nanti no sponsor gitu. Saya tuh acara jarang ada sponsor tuh. Jarang ada sponsor. Jarang ada sponsor berarti ya. Mari Makan Fest aja tahun ketiga baru dapat sponsor. Oh ya? Sponsor yang nyari saya. Iyalah, karena kan mereka juga mau lihat dulu kan. Betul. Ya nanti Hello Stage berarti yang ketiga harusnya iya. Sponsor semoga lah. Ya. Jadi tergantung CEO-nya itu, Jojo Marico. Itu langsung saya bikin sistemnya, Mas. Langsung jadi. Ya jadi, cuma itu jalan saya nggak di situ kok. Berarti memang Mas Roni ini kingmaker berarti. Ya iyalah. Dibilang director nggak bisa. Iya. Iya kan? Dibilang produser musik nggak bisa. Enggak saya. Maksudnya bukannya nggak bisa tapi mondo-mondo bahasa Indonesia apa? Nanggung ya toh. Nah, ketemu sekarang saya Mas Roni itu ada seorang kingmaker. Setuju lah. Setuju. Ya, setuju lah. Aku dhewe yo bingung. Iki sih mikir ke piye pandemi 2 tahun iki. Tapi ya sebagai seorang yang mencintai audiovisual tetap wedding lah ya, yang ya Blue Summer tidak akan jadi apa-apa kalau enggak wedding. Iya, benar sih karena itu keputusan yang tepat masuk ke wedding itu. Wah, ra ngerti aku nek. Cepet ya. Karena di dunia misal Blue Summer Film itu kan mau perang portofolio tuh, Mas. Iya, Kita belum bisa nggarap iklan komersial yang company nasional belum bisa. Nek ngarape iso. Cuma untuk mendapatkannya itu. Ya, betul. Karena dulu kan mikirnya wah, iso nggarap sakmene yo, iso nggarap ngene. Sebenarnya kan tinggal kita itu pantas enggak sih nggarap itu. Dari portofolio dulu. Terus how to manage itu loh yang susah. Mas, kalau di dunia kayak gitu, how to get portfolionya, Mas? Ya harus punya pekerjaan dulu kah? Enggak kan? Ya bikin harus. Bikin kan, tetap harus bikin ya. Yang ya tekniknya juga teknik apa sih ini nek iklan ki apa? Ya kayak apa pengambilan gambarnya segala macam tuh standar iklan gitu kan. Oh kayak gitu tuh tetap harus bikin dulu ya. Ya, mereka kan butuh treatment. Kalau penawaran itu kan penawaran treatment. Oh gitu. Yang dijual adalah profilnya. Profil apa? Ya misal sutradara ya sutradaranya wis tau gawe apa. DOP-nya wis tau gawe apa. Mereka bener membaca itu ya. Wow. Wah nek ning swasta iki ngeri, Mas. Oh ya? Concern banget nek kalau di swasta, kalau di negeri berarti enggak. Ora sih. Negeri duit akeh. Aku fokus di situ. Oh gitu ya. Jadi benar. Kalau untuk saat ini Blue Summer belum banyak di swasta atau bahkan belum. Nek swasta sering, cuma untuk yang kita kejar kan di komersialnya. Oh itu yang cita-cita kita kan di situ sebenarnya. Sebenarnya kita itu bukan anak film-film banget wong bendino ya ora tau ngomong ke film gitu. Tapi nek kon gawe film ya iso. Bisa. Pengennya sih komersial karena di situ tuh kayak treatment efek apa semuanya itu yang ada di impian kita itu ada di situ yang ada bisa diterapkan di situ. Iya. Cuma ya itu untuk sebenarnya di tetangga saya itu ada Lowe tau nggak? Agensi Lowe itu kan paling gede di Indonesia itu. Oh, ini direktur pemasarannya kan rumahnya 3 rumah dari saya. Oh iya toh. Adik Mbak E. Nah, setiap kali lebaran tuh di situ. Ya tapi bisa lah. Ya ngomong tapi belum pede.
Ya iya toh portfolio nih. Kono ngarape wis jarum super apa iya. ngeri banget. Betul. Jadi industri ini juga unik sebenarnya. Tapi bener nggak sih? Itu tanpa apa ya sebenarnya merendahkan yang lain-lain juga ya. Aku pernah dapat job iklan YouTube untuk ditampilkan di YouTube. Wah, ini ngomong ke kasta juga ya, karena aku penasaran dengan ini. Karena waktu itu muncul pertanyaan ini. Bikin iklan, aku menawarkan harga, dan dia menjawab, ini kan cuman iklan YouTube, Mas. Nah, piye Mas? Aku sebagai pemain baru loh, kok cuman sih gitu. Memang ada kayak gitu. Menurut saya sekarang karena kemajuan teknologi, nggak ada harga yang mahal, Mas. Nggak ada harga yang mahal. Oh gitu. Mereka butuhnya cepet soalnya. Jadi harganya juga semakin nganu sih. Masuk? Ya. Nganu ki. Yang saya semakin ya nggak kayak dulu. Oh ya? Wah ya salah cek. Dia leburin cek. Iya, karena aku punya tujuan ke situ juga, Mas. Tapi bukan ke komersial. Soalnya kan kalau di komersial itu kan kelihatan, Mas. Kelihatan apa nih? Misal kamu habis sampai 1 miliar, kameramu apa, treatmentmu apa, kamu pakai artis siapa, krumu siapa, kelihatan, Mas. Kelihatan ya dari situ ya. Oh, tapi berarti ketika ada agensi yang langsung bilang ini kan cuma iklan YouTube, Mas, gitu tuh, dia ngarahnya kemana? Ke hasil atau ke? Ya berarti dia peralatan kameranya biasa aja cukup. Oh gitu ya. Lebih ke konsep berarti. Oh gitu ya. Nggak perlu sing kamera sing gimana tuh nggak perlu ya. Wong aku aja sekarang semakin simple, pengennya pakai kamera biasa aja. Oh gitu. Kemarin aku syuting film yang terakhir itu pakai kamera sendiri dan. Oh ya. Jadi monitor pakai iPhone. Nggak seribet. Karena kebutuhannya menyesuaikan kebutuhan aja. Satu menyesuaikan kebutuhan, yang kedua teknologinya sudah sampai sekarang ini. Sampai. Sekarang pakai Lumix itu kan ya wis, pakai L series, pakai itu kan ya wis lumayan lah kalau untuk YouTube lah. Oh iya. Karena kan sekarang komersil banyak di YouTube ya. Ya semuanya kan mengarah ke situ. Makanya psikologi itu yang akhirnya membuat orang-orang itu ya nek iklan ini cukup pakai ini. Wong teman saya yang di namanya Gusti Firly yang kemarin ngisi belajar syuting pertama itu bikin Hyundai aja pakai A73. Oh ya? Pakai gimbal gini. Ya nggak mungkin dong pakai A73 dia habis 300 juta, nggak mungkin. Oh gitu ya? Ya pasti paling 50, 30 ya mesti ngono, Mas. Ora mungkin ora. Wong koyo nek film ketok kabeh, Mas. Tapi secara visual ya ora apa-apa tuh. Ya wis apik-apik iki kamera. Iya sih. A73-nya sudah bagus. Iya. Secara visual sudah memenuhi kriteria iklan belum? Ya kan YouTube, Mas. Oh gitu ya, tetap menggunakan lighting. Sebenarnya kita itu ya intinya kan lighting, Mas. Ya lightingnya tetap proper apa semuanya ya tetap bisa. Aman lah ya. Aman. Oh, berarti memang piye ya? Industri yang katanya itu duitnya lebih gede banyak itu ternyata juga terkena imbas teknologi juga ya. Oh, sekarang juga so-so ya. Kayaknya Indonesia apa sih sing semakin lama kok semakin wow. Sekarang gini aja, maksudnya di Jogja itu lebih murah, Mas, produksi. Apa nih? Ini saya dari teman-teman ya. Misalnya lagi PH Jakarta, produksi di Jakarta sama produksi di Jogja itu murah di Jogja. Oh ya? Misalnya di Jogja aku sebuah PH. Dapat job dari agensi bikin iklan senilai 500 juta. Oke. Wes tak limpah nang Yojo 300 ya. Kan aku ora apa-apa. Jogja jadi pihak ketiga ya. Oh gitu ya. Bisnis toh. Oh. 200 ra ngopo-ngopo. Iya, 200 ra ngopo-ngopo ya. Cuman iya besok tak kirim gitu ya. Tapi masuk ke industri itu tuh mental juga penting. Iya sih. Iya. Terus pengetahuan film, makanya ini saya itu selalu kenapa saya bikin belajar syuting itu kan ya itu workflow. Yang besok jenengan ikut aja
Saya kerja sama Saterento. Saya itu 2 kali ya acaranya jenengan tuh nggak bisa ikut terus. Nek sing sesuk aku Sateren itu akan bawa alat-alatnya yang biasa dipakai. Oke. Untuk produksi film kan dia kan Gatot Kaca juga pakai alatnya dia. Oh iya. Film itu. Nah, oke. Bawa alatnya terus belajar tentang workflow menggunakan kamera standar sinema. Oke. Aku 2 kali Mas. Yang pertama mau berangkat sendiri tapi ternyata ada kerjaan. Yang kedua diajak si siapa jenenge John. Mas melu Mas. Waduh, aku ono acara. Ayo kuwi ki aku ora sengaja kuwi kok mah teko. Piye to ki aku? Ya selanjut lah. Opo wae. Ini definisi kalau dilanjutin nggak bakal selesai obrolannya. Itu wis banget ya mesti ya. Oke Mas Roni, terima kasih sudah mampir. Ya. Jadi sampai di detik ini saya masih tidak bisa menggambarkan jenengan itu siapa. Tapi cukup menginspirasi sih. Maksudnya buat saya yang oke, katakanlah sama-sama di audiovisual juga ternyata oh gitu. Maksudnya itu ada sesuatu yang baru buat saya. Moga-moga buat teman-teman juga. Ya. Jadi apa? Oh ini yang namanya Mas Roni ya gitu kan. Random lah Random ya. saya aja bingung. Seorang Mas Roni aja bingung mau mendefinisikan dia seperti apa ya bingung ya. Oke Mas, thank you Mas. Sampai jumpa, saya Raul Gabriel Kristianto. Ciao.